Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, para ladies dan men of God ya. Malam hari ini bersyukur kita bisa berjumpa, bertatap muka ya. Semua karena kemurahan kebaikan Tuhan ya. Ya. Luar biasa kalau kita itu diberi kesempatan oleh Tuhan ya, kalau kita boleh ada di bait kudusnya, kita boleh menikmati hadiratnya ya, melalui pujian, melalui penyembahan ya, kita merasakan kasihnya tuh yang luar biasa dalam hidup kita ya. Suatu kesempatan yang indah ya, yang jangan pernah kita sia-siakan ya. Ya, puji Tuhan, kalau sebentar kita juga mau belajar akan firman Tuhan. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau selalu membawa kami Tuhan, untuk kami boleh duduk diam Tuhan di bait-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan, menikmati hadirat-Mu, keindahan-Mu, kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kalau malam hari ini kembali kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Mari kuasai setiap kami Roh Kudus, Engkau bekerja, Engkau melawat setiap kami. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Tapi firman itu akan selalu bekerja Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, membentuk, menjadikan kami bejana yang indah Tuhan menurut kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan waktu firman malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, tema bulan ini tetap ya, jangan takut ya. Jangan takut. Di sini ada yang merasakan enggak pernah takut? Ada enggak Bapak Ibu Saudara? Ada enggak yang enggak pernah takut selama menjalani kehidupan ini? Pasti semua pernah merasakan pernah merasakan takut ya. Nah, di sini kita mau belajar bahwa Tuhan itu mengingatkan kita ya, untuk kita ini tidak boleh takut ya. Karena seperti pujian yang tadi ya, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan itu Tuhan itu ada ya, menyertai kita ya. Ketakutan kan memang bagian dari hidup manusia ya. Banyak ya, banyak sekali berbagai macam bentuk ketakutan ya. Seperti tadi kalau kita mau dites ya, mau masuk jadi tadi Pak Bayu itu kan harus dites ya. Aduh tuh takut ya, pasti takut. Tesku lulus enggak ya, aku bisa diterima enggak ya. Nah, itu juga bentuk-bentuk dari ketakutan ya. Menghadapi kalau ibu-ibu sekarang ya, harga-harga kebutuhan ya naik semua ya, harga berambang kan juga mahal ya. Aduh, uangku segini, belanjanya cukup enggak ya. Nah, itu udah banyak hal ya. Tapi di dalam Alkitab sendiri ya, kita juga lihat dari tokoh Daud ya. Daud
sama, Daud juga mengalami ketakutan ya, ketika dia mau dibunuh Saul ya. Dia dikejar-kejar ya oleh Saul ya, dia mau dibunuh. Daud juga ditangkap ya oleh orang Filistin ya, di Gat ya. Nah, banyak sekali ketakutan yang dialami Daud ya. Jadi di Alkitab sendiri tidak menutup mata ya bahwa terhadap ketakutan ini ya. Tapi di sini Daud ya, ketika dia mengalami ketakutan ya, Daud menguatkan hatinya untuk dia dekat kepada Tuhan ya. Artinya takut itu bukan tanda dari kelemahan ya, iman, melainkan kesempatan untuk mengarahkan hati kepada Tuhan ya. Selain Daud juga Yesus sendiri ya, Yesus sebagai teladan kita ya, di tengah waktu dia mau ditangkap ya, mau disalib ya, Yesus di Taman Getsemani dia berdoa ya. Itu ceritanya ada di Matius 26 ya, tentang Yesus yang mau ditangkap itu ya. Di Matius 26 ayat ke-38 ya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Di sini Yesus sangat sedih ya, dia merasakan takut ya, besok itu dia mau ditangkap, dia mau disalib ya. Tapi Yesus di sini di ayat selanjutnya, ayat yang ke-39 ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki ya. Nah, di sini juga sama ya, Yesus ketika dia merasakan takut yang luar biasa sampai peluhnya itu seperti darah ya. Nah, tapi di sini dia berkata bahwa dia menyerahkan ya. Jikalau ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku ya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki ya. Doa ini menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh ya merasakan gentar sebagai manusia ya, karena ketika dia menjadi manusia, dia adalah manusia ya, tetapi ia memilih untuk percaya dan taat kepada kehendak Bapanya ya. Ya, teladan ini mengajarkan bahwa di tengah ketakutan terbesar kita harus belajar menyerahkan diri ya sepenuhnya kepada Allah. Jadi seperti Daud, Yesus, mereka juga mengalami ya yang namanya rasa takut ya. Dan Tuhan tahu ya, Tuhan tahu ya. Kenapa kok kita ini manusia ini kita ini penuh dengan kelemahan, kekurangan ya. Kita ini manusia yang rapuh ya. Nah,
Di sini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa melalui Rasul Paulus ya, di 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 ya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita ya. Kita ini digambarkan seperti tanah liat ya. Tanah liat itu tanah yang bejana tanah liat itu bejana yang rapuh, mudah pecah ya. Nah, demikian kehidupan kita ya. Supaya apa? Supaya kita enggak dapat membanggakan diri kita bahwa kekuatan yang kita punyai itu semuanya berasal dari Allah ya. Supaya hidup kita ini bergantung penuh kepada Allah ya. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, kita ini sebagai manusia, kita ini mewarisi keterbatasan ya. Jadi tubuh manusia itu menua ya, hati mudah cemas ya, juga roh itu cenderung untuk jatuh, rohnya itu cenderung untuk jatuh ke dalam dosa, melakukan yang jahat ya. Jadi makanya ketika kita merasakan ketakutan ya, kalau itu terus nggak kita lawan ya, sampai kita ini gelisah ya, stres ya, itu kadang akan membawa kita itu nggak bisa berpikir sehat lagi ya. Ada banyak ya yang kita lihat di berita-berita ya, karena nggak bisa nggak punya uang ya, nggak bisa kasih susu anaknya, nah melakukan hal yang tidak baik ya, mencuri ya, merampok ya, banyak ya, karena mereka nggak punya nggak punya firman ya di dalam hidupnya. Karena rasa takut itu tadi, akhirnya mereka memiliki jalan, berusaha untuk mendapatkan jalan keluar sendiri ya. Makanya sebagai anak Tuhan, ketika masalah itu datang, kita belajar untuk seperti yang diteladankan Yesus ya, juga Daud ya. Yesus dia berlutut ya, Yesus mencari tempat yang sepi ya, di situ berlutut ya, cari waktu saat teduh ya, supaya terkoneksi dengan Bapaknya. Ketika kita, begitu juga dengan kita ya. Daud memuji ya, dia sambil menggembalakan dombanya, dia petik kecapinya ya, dia memuji Tuhan ya. Mari kita juga belajar untuk itu. Ketika kita merasakan ketakutan ya, apapun ya bentuk ketakutan yang sedang kita hadapi ya, kita belajar untuk itu. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu ya. Jadi kita serahkan kepada Tuhan. Jangan berusaha di-handle sendiri ya, diselesaikan sendiri. Kita enggak mampu ya. Di sini ya, Paulus berkata ya di 2 Korintus 12 ayat yang ke-10,
2 Korintus 12 ayat 10 ya. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Jadi ya, justru dalam kelemahan itu kuasa Allah itu nyata ya. Ya, sebab jika aku lemah maka aku kuat ya. Jadi kelemahan membuat kita itu pada akhirnya kita bergantung kepada Tuhan ya. Belajar untuk rendah hati dan ya menyerahkan semuanya itu ke dalam kehendak dan rencana Tuhan ya. Dan kita harus tahu ya bahwa kita nggak perlu lagi menaruh ketakutan kita kepada hal-hal yang dunia ya. Kita harus tahu bahwa hidup kita ini cuma sementara ya. Jadi apa yang kita alami di dunia ini ya hanya sementara ya. Nanti yang kekal itu yang harus kita pikirkan ya. Jadi waktu mengalami kesesakan di dunia ini, jangan terlalu berlarut-larut dalam ketakutan, dalam kesedihan ya. Udah percaya saja sama Tuhan ya. Kita harus menempatkan ketakutan kita, rasa takut kita itu di tempat yang benar ya. Takut yang benar di sini hanya kepada Tuhan ya. Jadi jangan takut kepada kesesakan yang hanya sesaat di dunia ini, tetapi takutlah akan Tuhan ya. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh ya, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka ya. Tuh, Matius 10 ayat 28 ya. Ya, artinya ketakutan kepada manusia, kepada masalah atau masa depan ya yang belum bisa kita masa depan kita belum bisa lihat ya, itu tidak seharusnya itu menguasai diri kita ya. Takut kepada Tuhan itu berarti hormat, tunduk dan mengakui kuasanya ya. Ketika kita hanya takut kepada Tuhan, maka semua ketakutan lain itu kehilangan kuasanya ya. Jadi ketika kita menaruh iman kita hanya takut kepada Tuhan. Jadi apa yang ketakutan yang dunia itu akan sirna, kuasanya akan, karena Tuhan kita lebih besar dari masalah kita ya. Dan kita harus selalu ingat ya bahwa itu tadi pujian yang tadi ya, bahwa di dalam kesesakan, di dalam kemenangan Dia Allah Immanuel ya, yang akan selalu menyertai kita ya. Tuhan Immanuel, Allah yang menyertai kita ya. Pemberitaan mengenai Immanuel ya, itu sudah dinubuatkan di Yesaya 7 ayat 14 ya. Di dalam kelahiran Yesus ya. Sesungguhnya ya, seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel ya. Jadi Tuhan itu sudah berfirman dari awal bahwa Dia akan selalu
janji Tuhan tuh akan selalu menyertai kita. Immanuel berarti Allah beserta kita, ya. Kehadiran Yesus itu meneguhkan bahwa kita tidak pernah sendirian, ya, dalam ketakutan maupun kelemahan, ya. Saat Daud berkata, ya, waktu aku takut, aku percaya padamu, ya. Immanuel adalah jaminan, ya, buat kita, ya, bahwa di tengah gelapnya lembah, ya, lembah kekelaman, ya, di tengah ketakutan yang terbesar itu ada Allah, ya, ada Allah yang berjalan bersama kita, ya. Kita nggak bisa menghindari kadang apa permasalahan, pergumulan, ya, yang sedang kita hadapi. Kadang kita memang nggak bisa menghindari. Tapi janji Tuhan kan kita disertai untuk melewati semuanya itu, ya. Jadi ketika kita memilih percaya, ya, rasa takut berubah menjadi kesaksian iman, ya. Jadi dari takut menjadi kesaksian, ya. Biarkan orang lain itu bisa melihat, ya, bahwa langkah atau sesuatu yang kita pilih itu bukan karena kita itu kuat, ya, tetapi karena kita ini bersandar penuh kepada Tuhan, ya, yang janjinya apa? Dia Immanuel, menyertai kita, ya. Sama seperti Yesus yang taat sampai mati di kayu salib, ya. Jadi iman kita bisa menjadi kesaksian yang menguatkan orang lain, ya. Pasti ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita mengiring Tuhan, ya, melewati kehidupan kita ini, pasti Bapak Ibu mengalami banyak sekali kebaikan Tuhan, ya, pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan, ya. Ketika Bapak Ibu melewati setiap pergumulan, ya, ketika Bapak Ibu melibatkan Tuhan, yang menyerahkan kepada Tuhan, pasti ada kesaksian yang bisa Bapak Ibu Saudara bagikan, ya, kepada orang lain, ya. Karena firman Tuhan itu kan hidup, ya. Kalau kita percaya kepada firman Tuhan, jadi ketika kita mengalami sesuatu hal, pasti ada firman Tuhan yang hidup dalam kesaksian itu tadi, ya, pasti, ya. Saat hati gelisah, ya, ucapkan doa, ya. Enggak apa-apa kok kita ini bilang, Tuhan, aku lagi takut ini Tuhan, tolong aku Tuhan, aku harus bagaimana Tuhan, aku serahkan. Enggak apa-apa, bilang aja. Kita harus jujur dengan hati kita. Tuhan, memang, ya, Tuhan itu tahu sebelum kita bicara itu Tuhan sudah tahu. Tetapi Tuhan tuh mau kita ini ya, seperti dua orang itu ngobrol, ya. Tuhan mau kita ini mengungkapkan isi hati kita sama Tuhan. Tuhan itu luar biasa kok, Tuhan itu pendengar yang baik, ya. Kadang orang lain kadang bosan dengerin kita, tapi Tuhan enggak, ya. Ada firman Tuhan yang marilah berpekara dengan aku, ya. Tuhan itu pengen kita ini ngobrol, ya, apa masalahmu apa, ya, katakan, ya, sama Tuhan, berdoa, sampaikan, ya.
mau nangis ya nangis, ekspresikan aja sama Tuhan, ya. Terus ingat bahwa teladan Yesus ya. Jadi ketika kita mengalami ketakutan, kegelisahan, kecemasan, cari tempat yang sunyi ya. Itu kita berlutut, kita berdoa, kita nyembah, kita muji Tuhan ya. Terus ingat ya bahwa kita harus ingat teladan Tuhan Yesus ya. Menyerahkan semuanya dalam kehendak Bapanya ya. Lalu latih hati kita untuk takut akan Tuhan ya. Bukan kepada manusia atau kepada keadaan sulit yang kita hadapi, pergumulan kita, tapi latih hati kita untuk hanya takut kepada Tuhan ya. Ingat bahwa ada Tuhan ya, ingat bahwa ada Tuhan yang selalu Immanuel menyertai kita ya. Janjinya tidak sekalipun ya Dia meninggalkan kita, membiarkan kita ya. Jadi di sini ada Mazmur 27 ayat 1. Kalau kita baca di Mazmur itu tentang Daud ya, di situ banyak sekali Daud mengalami ketakutan dan dia memuji Tuhan ya, dia mendekat kepada Tuhan. Tuhan adalah terangku ya, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya. Kita harus memiliki iman ya bahwa Tuhan itu adalah terangku ya dan keselamatanku ya. Kita ini sudah ditebus, diselamatkan ya. Jadi kita harus memiliki ya, kembali kita harus memiliki iman ya, iman bahwa Tuhan itu Immanuel ya. Dia adalah kota benteng kita ya. Keselamatan kita ya. Mazmur 118 ayat 6 ya. Ya. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya. Banyak sekali ya ayat-ayat firman Tuhan ya yang bisa menguatkan kita ketika kita dalam ketakutan ya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita ya? Tidak ada ya. Jadi kita pegang firman Tuhan ya. Kita isi bejana kita ya dengan banyak firman Tuhan ya, supaya ketika kita menghadapi sesuatu ya, pergumulan ya, kita enggak lemah, tapi kita tetap kuat, kita tetap percaya ya. Karena Tuhan akan selalu menjawab dan menolong kita ya. Di Mazmur 34 ayat 5. Ya, saya bacakan ya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku ya. Jadi percaya sudah sama Tuhan Yesus Kristus ya. Enggak ada mungkin manusia, teman saudara kita atau teman kita, orang tua kita itu belum bisa menolong kita, belum bisa melepaskan kita dari kesalahan. Tapi di sini Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus saja ya, yang bisa memberi kita jawaban ya, pertolongan ya. Jadi
Di sini Daud menegaskan bahwa Tuhan adalah sumber keberanian dan perlindungan. Tuhan sanggup mengubah ketakutan menjadi sukacita karena pertolongan Tuhan, ya. Jadi percaya bahwa kita pasti bisa melewati segala ketakutan kita ketika kita percaya, ya, kepada Tuhan, ya. Jadi ingat di Mazmur 56, ya. Mazmur 56 ayat 4 itu, ya. Waktu aku takut, aku percaya padamu, ya. Ya, demikian firman Tuhan. Semoga kita semua, ya, semakin mengenal pribadi Tuhan kita, ya, yang Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong, melepaskan kita dari segala ketakutan kita. Terima kasih, demikian firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.